Yang jelas, Sudah jelas. Tadi itu kan nggak jelas. ketemu Prof. Ebo itu rusak hidup saya. Jadi yang ketiga ini kita akan hadirkan seorang trader, trainer, traveler. Yang menarik dari Tante Vika ini adalah traveling adalah bagian dari salah satu cara untuk membahagiakan orang tua. Jadi kalau yang lain-lain itu mungkin cara membahagiakan orang tuanya dengan membawa duit gawe ke omah atau mengajikan dan berhenti sampai di situ. Beliau enggak. Selama mama papa masih sehat bugar, maka saya bahagiakan dengan cara menjalankannya dari ujung bumi datar ke ujung bumi bulan. Dan untuk berikutnya mari kita tepuk 2,5. Monggo Tante Vika. Kamera. Ini sekedar kegiatan flyer acara Melata. Loh, Tahu itu nggak datang. Oh jangan, yang ditunggu-tunggu loh. biar ada gunanya. Soalnya nggak berguna ya. Daripada jadi umbi-umbian. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jelas, Sudah jelas. Tadi itu kan nggak jelas. ketemu Prof. Ebo itu rusak hidup saya. Ambil kabeh. Tapi kok menikmati gitu loh. Ya karir saya ya kan. Udah gitu. Bubar sih. Saya nggak mau cerita yang melo-melo tapi benar kata Mas Ebo. Lu ada benernya memang dah. Ada. Kan 20% itu benar, yang 80 dipertanyakan. Oh gitu. Ini menjilat apa dulu? Dua-duanya. Memang motivasi saya traveling itu dulu buat menyenangkan orang tua, terutama mama. Terus ya akhirnya ketemu Mbak Tita, ketemu Mas Ebo, kenalan sama teman-teman gitu kan, sampai ya ternyata ketika kita pergi ke tempat yang kita belum pernah itu memang banyak hal baru yang akan kita temui dan kita jumpai, dan oh ternyata ada ya kehidupan lain yang seperti yang nggak kita lihat sehari-hari di sini, atau budaya atau kebiasaan atau aturan gitu ya. Sama kayak Mas Agung, saya juga ngalamin yang namanya gini. Saya nggak pernah kebayang ya orang yang dulu traveling di zaman manual. Maksud saya manual ketika internet belum ada. Itu pasti sangat lebih sulit. Eropa itu tidak semua bisa berbahasa Inggris. Katakanlah kayak kita ke Prancis, kita ke Jerman, itu kan sebenarnya deket-deket ya negaranya. Tapi udah beda negara itu mereka sudah punya kayak pride bahasanya masing-masing. Saya nggak bisa bayangin ketika zaman dulu traveler yang dulu-dulu tuh hebat loh. Mereka mungkin peta aja masih manual dengan peta kertas gitu. Nah sekarang kita tuh sangat dimudahkan dengan Google Map sebenarnya. Karena mau naik kereta jurusan kemana itu kita mau kemana, mau naik tram misalnya, naik kereta, naik apa, itu udah lebih jelas gitu. Nanti kita dari peron mana, kemudian nanti jurusannya di mana. Karena betul, kalau salah peron itu memang muter, bisa jauh jalannya dan repot kalau bawa rombongan. Masih mau ketawa-ketawa
nggak pernah salah ya bawa rombongannya. Siapa yang pernah jadi korbannya? Mas Ibu tuh hebat loh, dia tuh nggak jago bahasa Inggris tapi dia bisa kemana-mana. Menemukan destinasi baru. Alias kesasar. Tapi memang kesasar itu pasti akan menjadi kenangan yang kelak kalau perjalanan itu udah selesai. Kita tuh cuma akhirnya mentertawakan tuh kebodohan-kebodohan yang kita lakukan pada saat kita kesasar. Ini sebetulnya ini. Dan ya memang traveling itu edit, hati-hati buat mungkin yang belum memulai untuk traveling ke luar negeri ya kemanapun ya, ke Indonesia pun sebenarnya juga sangat mengasyikan gitu. Tapi begitu kita udah sekali jalan traveling dan kita menemukan fun-nya dan kita menemukan oh gitu ternyata ada yang bisa banyak saya lihat, itu nanti nagih. Sayangnya 2 tahun ini paspor saya nganggur ya kan. Dan sekarang sayangnya tiket murah itu nggak ada lagi. Saya dulu masih ngalami yang namanya pergi dari Jogja ke Singapura itu cuma tiket harga 700.000. Dulu kan baru-baru aja tuh dari Abis Cipto langsung ke Singapura, Abis Cipto, bahkan sempat ada Abis Cipto Johor. Saya pertama kali bawa anak saya ke Legoland itu saya masih sempat dapat gitu ke Kuala Lumpur. Sekarang nggak ada. Sekarang saya lihat rute pesawat pun nggak ada loh. Dari sini ke luar negeri kan semuanya ternyata masih harus centralized lewat Jakarta ya. Jadi kalau kita mau keluar negeri harus lewat Jakarta semua. Betapa untung saya masih mengalami masa-masa traveling itu murah sehingga dari rumah saya mau ke Singapura itu cuma 2 jam. Ya kan? Jadi bandaranya nggak rumahku. Aku cukup datang sebelum 15 menit sebelum check-innya close gitu kan. Terus hanya 1 jam kan kita kalau ke Singapura perjalanan pesawat. Aku kan garing 4 tuh. Luar biasa. Sekarang nggak bisa wi. Iya, itu banget. Pengalaman menarik lainnya adalah Paris itu tidak seindah cerita-cerita di Paris. Ya kan? Tidak seromantis yang Anda baca di cerita atau di film-film. Paris itu pesing di mana-mana. Di semua stasiun metronya pesing, nggak ada tempat nggak pesing di Paris. Dan Paris itu penuh dengan copet. Masih remaja-remaja gitu. Mau sewaspada apapun kita, tetap akan ada kita lengah kalau kita nggak hati-hati dicopet. Kakak saya itu sudah pakai sling bag di depan loh ini posisinya, dikekep loh ini posisinya. Bisa kok, cuman karena jadi triknya gini kan, saya bawa ibu waktu itu pas saya perjalanan sama ibu mertua, kebetulan nggak sama mama saya gantian kan, ajak ibu mertua jalan-jalan ke Eropa, saya bertiga sama kakak saya, kita naik metro, kita masuk gerbong nih ke metro, terus kebetulan nggak bisa duduk karena penuh, jadi ibu harus berdiri, harus pegangan kan, udah kita lindungi itu ibu di tengah, tapi ibu itu diajak ngomong gitu loh sama anak remaja-remaja, mereka gerombolan dan mereka ternyata udah sindikat gitu. Ketika ibu diajak ngomong, otomatis kan kita perhatiin, takutnya ibu kenapa atau diapain, termasuk kakak saya. Yang tidak disadari apa? Ternyata targetnya bukan ibu itu hanya pengalih, supaya kita nggak merhatiin kita, tapi merhatiin ibu. Ketika metro itu berhenti di stasiun berikutnya, tiba-tiba kan kita kaget, loh kok resleting kakak saya itu udah kebuka, padahal di depannya dia loh udah dikekep loh, kebuka. Terus kita kaget, tuh kamu ngapain gitu kan, kayak gitu ya, hey what you do? Dia juga mungkin udah sadar ketahuan, dilempar. Apa yang terjadi? Paspor kakak saya itu udah pindah tangan ke copet-copet belia itu. Jadi kalau melihat anak-anak cantik di stasiun metro bergerombol itu bukan kayak remaja-remaja mau jalan-jalan, enggak, itu gerombolan copet. Jadi harus hati-hati. Bayangkan sulitnya, saya pernah bawa peserta trip saya itu ke embassy Perancis, kedutaan besar Indonesia di Perancis karena kecopetan di Brussels. Ini yang harus diwaspadai teman-teman. Ngurus itu tuh menghabiskan waktu yang harusnya kita punya itinerary mau kemana, kita harus spare waktu untuk mengurus dokumen. Dan repotnya ketika kita mengurus dokumen kehilangan paspor, nanti setiba di Indonesia kita harus mengurus, ada sidang ya mas namanya ya. Di imigrasi kita harus mengikuti sidang untuk bisa mendapatkan paspor lagi.
lagi. Kenapa? Karena dianggap paspor itu adalah dokumen negara dan kita menghilangkan dokumen negara. Kita harus pakai kata makin jelek gitu. Dan itu dicatat ternyata di rekod imigrasi. Semua histori kejadian kalau ada case seperti ini itu dicatat ternyata. Makanya sidang itu diperlukan kayak gitu. Nah, mungkin itu sih yang bisa tak ceritain ya, karena biasanya copet itu ya tetap akan ada di tempat Eiffel, Arc de Triomphe, Louvre, pokoknya tempat-tempat yang populer yang memang banyak turis. Dan kita nggak menduga, kita mungkin jenisnya copet kan mesti dandanannya mencurigakan, serem atau gimana. Enggak, copet-copetnya cantik gitu. Kita nggak mengira bahwa dia copet. Teman saya tuh dicopet dalam kondisi seperti ini teman-teman. Ini kedai di depan stasiun di Brussels itu. Teman saya duduk di tembok, belakangnya tuh tembok ya. Saya hadap-hadapan, jadi saya madep sana, teman saya madep sini. Ini jalan, kita pesen makan. Dia taruh tas ransel, ini kesalahan jadi jangan sampai dilakukan sama teman-teman. Tas ransel tuh ditaruh di bawah, karena kan pikirnya kan belakangnya tembok, nggak ada orang lewat, siapa yang mau ngambil gitu kan. Yang terjadi, kita terdistract apa? Ketika makanan kita datang, heboh tuh loh, kayaknya enak apa dan sebagainya, dan kita pikir di belakang tembok, iya orang mau lewat juga gimana? Tapi yang terjadi tas ransel teman saya itu diambil, padahal dia itu duduk di tengah, saya di sini, dia di tengah, masih ada teman saya lagi. Jadi kalau anda nanti di luar negeri mau taruh tas kayak gitu, masukin kakinya satu. Jadi kalau dia mau narik ransel, yang teman saya kakinya dia keseret juga. Nah, bahkan koper teman saya tuh di Roma kok. Di Roma, di depan Basilika ya, gerejanya itu ya mas. Koper baru turun dari bis, kopernya digondol, koper gede, kopermu yang kamu bilang koper paling gede tuh, digondol dan teman saya tuh Ngomong aja. karena dia gak nyangka koper segede itu digondol. Dia tuh, maksudnya kok copetnya nekat banget gitu loh. Ya tapi itu kan seperti itu, scam di luar negeri harus diwaspadai, nggak perlu lengah. Kecuali di Jepang. Betul kalau di Jepang itu nggak akan ada barang kehilangan ya, karena yang terjadi ya sama, kadang-kadang kita tuh kan turis desa atau gampang bubun gitu kan. Kita ke kuil, sibuk foto-foto karena kita sewa baju kimono Jepang itu, semua sibuk foto-foto. Iya, kita bawa koper kecil dan isinya paspor, karena koper besar kan di hotel. Maksudnya kan kalau ada perlu apa-apa, ada paspor di koper. Terus kita pergi dari kuil itu nyari makan. Itu mungkin jaraknya sekitar 3 kilo ada lah. 3 kilo ya udahannya. 3 kiloan. Pas lagi makan di warung ramen, lagi sadar. Yang bawa kopernya siapa? Koper kecil, kayak koper untuk di dalam pesawat itu loh. Kecil. Loh, bukannya papa? Loh, bukannya Aka? Terus isinya nyala-nyala kayak panik karena itu paspor semuanya ada di situ. Akhirnya lari, Arka sama papanya ini lari ke kuil dan koper itu masih ada di tempat yang sama. Terakhir kami mengingat koper itu ada. Jadi memang beda negara itu ya, beda culture, beda kebiasaan, beda value. Tapi memang kalau ke Eropa Anda harus meningkatkan kewaspadaan berkali-kali lipat. Mungkin itu Mas Ebo nggak usah diceritain kan kayak naik kereta nggak bayar gitu kan, itu nakal ya. Bisa diceritain. Tapi mah nggak bener sih. Tapi saya melakukan itu. Kadang-kadang kita butuh adrenalin rush ya. Itu. Tapi udah saya nggak mau lagi. Saya dulu naik tram gitu nggak bayar. Saya tahu caranya ngakalin naik tram di Amsterdam supaya nggak bayar dengan alasan Belanda menjajah kita. Jadi kalau aku nggak bayar tram ya ora apa-apa toh ya, kowe nyolong nang negaraku wis suwi gitu. Tapi aku pikir itu nggak bener lah, maksudnya jangan. Banyak sih trik-trik yang kayak saya bawa Indomie dan kemudian diikuti oleh adik saya Tony membawa rice cooker. Kalau saya bawa mini rice cooker, dia rice cooker beneran rumahnya itu dibawa jalan-jalan ke Eropa gitu. Ya karena ini ya, membawa lauk sendiri itu akan sangat menghemat waktu, ya, menghemat uang, dan juga kita bisa meyakini apa yang kita makan tuh halal soalnya. Karena ketika kita pergi keluar kan, ya untuk teman-teman yang mungkin harus dengan makanan yang halal, angel sapi misalnya dibeli dengan tata cara yang halal apa enggak kan kita nggak tahu kan, orang kadarnya beda-beda ya. Tapi dengan membawa bekal itu lebih murah. Banyak taman, banyak park di luar negeri itu yang
sangat nyaman untuk kita kayak ya udah bawa bekal makan di situ sambil kita jalan-jalan gitu. Dan itu worth banget. Tapi emang Indomie itu memang luar biasa membantu. Sama sambal. Sama sambal. Saya wajib itu sambal. Kalau suami saya saus sambal karena di Eropa bahkan di Malaysia itu tidak biasa mereka memakan saus sambal. Mereka saus itu ya kecap tomat gitu. Nah itu yang memang betul tadi yang dibilang kalau mau traveling itu ya harus membaca gitu, harus banyak melakukan riset gitu. Karena kalau nggak riset ya nanti kita bingung, bisa-bisa waktunya habis hanya karena kita bingung. Mungkin itu Mas Ebo. Terima kasih Tante Vika. Tanya. Mari tepuk pramuka untuk Tante Vika.